Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menjelaskan tentang al-adadu, ya. Al-adadu atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan bilangan. Ini sangat penting karena kadang-kadang ini digunakan di dalam percakapan dalam bahasa Arab. Misalkan, nah, al-adadu dalam ilmu nahu itu dikenal dengan nama tamyizul adad. Ini sudah biasa digunakan dalam misalkan percakapan dasar seperti misalkan wahidun, isnani, salah satun, arba'atun, ya. Nah, kalau hanya menyebutkan bilangan kayak tadi itu mudah, kita hanya menyebutkan bilangan. Tetapi kalau kita menghitung misalkan tiga, tiga buku, kemudian tiga rumah atau tiga misalkan tiga tas, nah itu ada aturannya. Dan sekarang akan saya menjelaskan tentang aturan daripada bilangan atau al-adad, ya. Jadi al-adadu. Dalam al-adadu ini sangat penting untuk kita pahami agar tidak salah dalam pelafalan dan penggunaannya. Yang pertama adalah untuk bilangan 1 dan 2. Nah, 1 itu bisa menggunakan lafadznya wahidun. Boleh juga kita menggunakannya wahidatun. Disesuaikan dengan yang kita hitung. Sedangkan bilangan 2 kita bisa menggunakan isnani. Artinya 2. Isnani. Atau juga kita bisa menggunakan isnatani. Nah, bagaimanakah cara penggunaannya? Nah, biasanya kalau kita menghitung satu orang atau satu benda, misalkan satu orang, kita cukup mengatakan rajulun. Walaupun kalimat rajulun tidak ada bilangan wahidun, orang sudah paham bahwa rajulun itu adalah satu orang, laki-laki. Demikian halnya dengan imro'atun, seorang perempuan. Walaupun tidak ada lafaz satu di sini, orang pun sudah paham. Mungkin timbul pertanyaan, kalau begitu apa gunanya wahidun dan wahidatun? Apakah wahidun wahidatun bisa digunakan dalam kalimat ini? Jawabannya bisa dan boleh. Tetapi dia punya fungsi lain. Ketika kita mengatakan rajulun seorang laki-laki, orang sudah paham. Tetapi dengan adanya kita menambahkan, misalkan untuk rajulun kita tambahkan misalkan lafaz 1. Nah, kalau rajulun ini bentuknya muzakkar, maka yang kita gunakan adalah wahidun. Jangan wahidatun, karena ini digunakan untuk yang muannas. Jadi kalau yang muzakkar menggunakannya lafaz wahidun. Nah, apa gunanya wahidun di sini? Jawabannya adalah untuk sebagai litakkid, untuk menguatkan. Kalau rajulun satu orang laki, kalau rajulun wahidun hanya satu orang laki-laki. Jadi menegaskan bahwa hanya ada satu orang laki-laki. Demikian juga kalau misalkan menggunakan imro'atun. Imro'atun satu orang perempuan. Imro'atun seorang perempuan. Kalau kita menggunakan tambahan, karena imro'atin mu'anas, kata kita gunakan adalah wahidatun. Maka kita akan imro'atun wahidatun. Kalau imro'atun saja, satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Kalau mengatakan imro'atun wahidatun, hanya satu orang perempuan. Jadi bilangan 1 untuk litakkid kalau kita menyebutkan setelah yang dibilangnya. Demikian juga yang isna 2 orang. 2 orang kita bisa mengatakan rajulani. Dengan kalimat rajulani, orang sudah paham artinya 2 orang laki-laki. Artinya kita mengubah
Kalau rajulun satu orang, rubah jadi isim musananya, ya rajulani, maka artinya 2 orang laki-laki. Walaupun tidak ada kalimat isnani. Demikian juga yang muannas. Sekarang kalau kita katakan 2 orang perempuan, kita cukup mengatakan imro'atani. Orang sudah paham, imro'atani ada 2 perempuan. Kenapa? Karena imro'atani dalam bentuk musanna, muannas. Nah, seperti bilangan 1 tadi, kita bisa menambahkan bilangan 2. Tapi tentu kita harus menyebutkan dulu isi musananya. Rojulani isnani. Nah, seperti ini. Rojulani isnani. Kalau rojulani 2 orang laki-laki. Kalau kita menambahkan isnani setelahnya, hanya 2 orang laki-laki. Jadi sebagai penguat. Wah, hanya betul-betul 2 orang laki-laki. Demikian juga kalau yang muannas, kita katakan imro'atani 2 orang perempuan. Kalau kita menambahkan isnatani setelahnya, imro'atanis natani, maka ini sebagai taukid penguat. Artinya betul-betul 2 orang perempuan, betul-betul 2 orang laki-laki, betul-betul 1 orang laki-laki. Itu adalah, jadi bilangan ini kalau disebutkan, dia fungsinya adalah sebagai taukid, penegas, untuk menguatkan. Nah, sekarang untuk bilangan 3 sampai 10. Nah, bilangan 3 itu biasanya menggunakan lafadz salasun. Ini kalau untuk bentuk muzakarnya ya. Kalau bentuk muannasnya salah satu. Di tambahan ta marbuto di akhir. 3, misalkan sampai 10. Asyarun, 10. Nah, nanti ada ketentuan bilangan asyarun ya. Nanti ada, akan saya jelaskan. Sebab ada di sinnya ada yang dibaca sukun, asrotun, ada lagi bacanya asyarotun. Tapi yang jelasnya adalah kalau muannas menggunakannya ta marbutoh di akhir. Nah, bagaimanakah ketentuan dari bilangan 3 sampai bilangan 10? Yang pertama adalah bahwa kalau dalam 1-2 ini namanya yang ma'dud, yang dihitung. Sekali lagi ingat, ada adad, ada al-ma'dud. Nah, ini harus dipahami dulu. Ada adad, ada al-ma'dud. Al-ma'dud artinya yang dihitung. Kalau adad artinya hitungan atau bilangan. Nah, misalkan kita mengatakan 3 buku. 3 buku. Nah, untuk mengatakan 3 buku, kita lihat buku, bahasa Arabnya adalah kitabun. Kitabun adalah bentuk muzakkar. Kitabun adalah muzakkar. Nah, kalau buku dalam bentuk muzakkar, maka bilangannya harus dalam bentuk muannas. Sekali lagi, buku ini dalam bahasa Arab adalah kitabun. Kitabun. Dan kitabun adalah bentuknya muzakkar. Nah, kalau yang dihitung, yang kita hitung adalah bentuknya muzakkar, maka ininya harus dalam bentuk muannas. Namanya harus aksul ma'dud, bertolak belakang dengan yang dihitung. Kalau ma'dudnya muzakkar, adadnya harus muannas, maka kita katakannya adalah salah satu, bukan salasun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ma'dud ini harus dalam keadaan jama'.
Jadi bukan kitabun yang kita simpan di sini, bukan kitabun, tapi jamak kitab. Itu kutub. Dan dekalaan majrur. Jadi salah satu kutubin. Ketentuannya adalah kalau yang dihitung bentuknya muzakkar, maka adadnya harus muannas. Dan yang dihitungnya harus dalam keadaan jamak. Misalkan kita buat contoh yang lain. Misalkan kita mengatakan 5 muslimah, ya. 5 perempuan, 5 muslimah. Artinya di sini muslimah adalah muannas. Maka adadnya harus muzakkar. Dan muslimah ini harus dalam bentuk jamak. Kita katakan khamsu. Kemudian muslimahnya dalam bentuk jamak. Dan di kasrah. Khamsu muslimatin. 5 perempuan muslim. Jadi adad muzakkar, ma'dudnya mu'annas, jamak. Jadi 3 dan 10 ini adad muzakkar. Sedangkan ma'dud yang dihitung mu'annas jamak. Mu'annas. Yang pertama, adad muzakkar, ma'dud jamak mu'annas. Atau adad mu'annas, adadnya mu'annas, dan ma'dudnya muzakkar. Ma'dudnya apa? Jamak muzakkar. Nah, ini ketentuan bilangan 3 sampai 10. Ini yang harus dipahami. Jadi bertolak belakang dari segi jenis. Kalau ma'dudnya mu'annas, kalau adadnya muzakkar, berarti ma'dudnya harus jamak mu'annas. Kalau adadnya mu'annas, berarti ma'dudnya harus jamak muzakkar. Misalkan kalau kita buat contoh yang lain, misalkan 9 rumah. Nah, kita lihat rumah itu muzakkar mu'annas. Rumah itu bahasa Arabnya adalah baitun. Dan dia termasuk kategorinya adalah muzakkar. Berarti adadnya harus dalam keadaan mu'annas. Dan kemudian baitunnya harus dirubah dalam bentuk jamak. Jamak baitun adalah buyut. Jadi yang sebutan jamak muzakkar ini adalah bentuk jamak dari isim muzakkar. Jika kadang-kadang isim muzakkar ini bentuk jamak adalah jamak taksir. Tidak semuanya jamak muzakkar salim, tergantung lafadznya. Maka sekarang kita simpan bilangan 9 tapi dalam bentuk muannas. Itu tis'atu buyut. Artinya yang dihitungnya baik yang mu'annas dalam bentuk jamak atau muzakkar dalam bentuk jamak dalam keadaan dia majrur. Artinya dia menjadi mudhafun ilaih. Dan nanti ini menjadi mudhaf. Dan ingat, mudhaf bukan jabatan kalimat. Artinya mudhaf bisa jabatannya bisa beraneka ragam. Misalkan begini. Misalkan kita buat contoh
Saya melihat 9 rumah. Saya melihat 9 rumah. Berarti kita katakan ro'aitu. Saya melihat 9. Karena rumah adalah muzakkar, berarti 9-nya menggunakan muannas. Ro'aitu tis'ata. Kemudian rumah diubah jadi bentuk jama dan dia jadi mudhaf ilaih. Itu seperti ini. Ro'aitu tis'ata buyutin. Saya melihat 9 rumah. Di mana buyutin adalah mudhaf ilaih dan tis'ata bilangannya dia jadi maf'ul bih dari ro'aitu. Saya melihat apa? 9 rumah. Ini ada fi'il fa'ilnya. Nah, maf'ul bih ini dia jadi mudhaf. Jadi ingat, mudhaf bukan jabatan kalimat. Nah, demikian penjelasan untuk al-adad 1 sampai 10. 1 sampai 10. Nanti insya Allah akan saya bahas dalam video selanjutnya bilangan 11 sampai seterusnya. Semoga dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan komentar di bawah video ini.